kita hari ini untuk ada salah satu yang memimpin doa. Kamu minta Berdoa mulai. Selesai. ya. Selanjutnya kakak absen dulu ya untuk adik-adik yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama Siti Sofia, terus Sarifah Bintang Cakrof, Hadir kak. terus Rismawati. Hadir kak. Ya sekarang karena keadaannya adalah pandemi, jadi pembelajaran kali ini agak berbeda, yaitu dengan memakai masker ya. Saya juga pakai face shield ini untuk mencegah penularan dari virus corona. Nah, untuk mata pelajaran hari ini yaitu tentang perakitan komputer. Ada yang tahu komputer? Ada yang tahu apa itu komputer? Ada yang tahu komputer? Pernah tahu komputer? Pernah kak. Nah, ini masuk komputer apa enggak? Ini laptop kak, bukan komputer. Ini komputer, ini juga komputer. Iya, itu komputer. Nah, Tapi apa itu bagian itu lebih kecil. bagiannya lebih kecil. Dan apa itu lebih Nah, berarti kamu tahu komputer itu apa? Apa itu komputer? apa ya? Komputer ini kayak apa ya? Bisa ibaratkan orang nih kak ya. Hah? Apa itu? Handphone ini ibarat seorang guru. Kalau laptop ini bagaikan orang dosen. Laptop dosen, ini guru. Ya, kalau komputer jadi itu beda pangkat gitu. iya kak, maksudnya tuh lebih kecil pemahamannya. Kan ada bagian masing-masing. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Iya. Terus bedanya komputer sama laptop itu apa? Beda ukuran. Beda ukuran. Iya. Jadi komputer itu pertama kali diciptakan memang sejarahnya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bener nggak? Kalau dulu orang buat tugas pakai kertas, sekarang kan tugasnya bisa pakai Google Meet, Zoom ya kan, Google sekolahnya. Terus sekarang bisa pakai belajar juga bisa pakai laptop sekarang. Kalau dulunya harus papan ya kan, Ya. sekarang cuman modal laptop udah bisa belajar ya kan, simple, bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang yang dibahas perakitan komputer. Nah kalian harus tahu komponen-komponennya yang bisa membentuk sebuah komputer itu jadi bisa membantu manusia. Nah yang pertama itu ada prosesor. Tahu prosesor? Prosesor itu kan proses ya kan? Ya. Proses. Nah prosesor itu otaknya komputer. Jadi nah ini prosesor itu otaknya komputer. Jadi bagian terpenting dari prosesor adalah arithmetic logical unit atau ALU. Control unit dan memory unit adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Nah ini yang kalian itu lihat itu otaknya komputer, walaupun di HP ada sama, ada prosesornya juga. Nah jadi kecepatan komputer itu tergantung dari prosesor itu. Jadi kalau manusia itu pakai otak, kalau komputer, HP, laptop itu pakai prosesor. Kecil prosesor itu. Nah di pertemuan selanjutnya mungkin akan dibahas tentang perakitan komputer itu dan kalian bisa melihat bentuk prosesor itu sendiri. Jadi kalian bisa pasang sendiri itu prosesor ya. Selanjutnya adalah RAM. RAM ini adalah random access memory. Nah, RAM ini adalah sistem memori yang menyimpan sistem kerja komputer. Jadi kalau komputer nggak ada RAM-nya, dia itu nggak hidup. Walaupun ada prosesornya, tapi nggak ada RAM-nya. Nah, RAM ini ingatan. Jadi kalau sama kayak manusia, tapi nggak punya ingatan, kalau udah gegar otak, itu nggak hidup. Jadi RAM ini juga bagian komponen penting dari komputer. Selanjutnya ada ROM, random only memory, read only memory. ROM ini, nah itu yang ada tulisan AMBIOS itu adalah ROM.
Ya, sekarang mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan terkait. Kalian mungkin sekarang cuma mengawang-awang ya. Komponennya itu cuma ada gambarannya. Cuman kalian kalau pengen lebih tahu jelasnya apa, kalau ada yang kurang jelas tentang komponen tersebut, fungsinya lebih lebih tahu lagi, itu lebih detail lagi, silakan tanya. Atau ada yang ditanyakan terkait komponen-komponen tersebut, atau ada bahasa yang bikin kalian bingung dari penjelasannya kakak tadi, atau di slide yang di laptop itu ada yang bikin bingung. Saya kak, Mana? prinsip kerja membuat kan itu sebetulnya kan cukup sederhana ya, yaitu menyediakan jalur komunikasi antar bagian komputer. Misalnya jalurnya salah satunya itu putus, gimana kak? Ya mati, komputernya agak hidup, mati. Sama kayak, nah kalau bedanya komputer sama manusia itu, kalau komputer itu soalnya prinsipnya logika. Kalau jika tidak, ya mereka mati. Kalau enggak ada yang putus, ya mati. Kalau manusia walaupun ada orang yang tangannya kepotong, diamputasi, itu tetap hidup, karena itu manusia buatan Tuhan. Kalau komputer ada sistem yang tidak dialiri atau ada yang putus, itu ya terkendala, apalagi prosesornya atau RAM-nya yang tadi. Mainboard itu cuma tempatnya deh. Kalian paham fungsinya, cuman kalian masih mengawang-awang ya kan, soalnya belum ketemu langsung sama mainboard itu, belum kenalan, belum meraba mainboard itu kayak apa, belum tahu rasanya setrum laptop setrum komputer itu kan ya. Iya. Iya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saya kak, Hah? kan dalam prosesor nih, bagian terpenting dari prosesor adalah aritmetik logical unit nih ya, sama kontrol unit dan memori unit. Nah kan semua itu penyimpanannya itu kan kecil dan mempunyai kecepatan akses cukup tinggi nih. Misalnya salah satunya nggak ada nih, gimana? Ya kedua itu, kalau diibaratkan kaki kanan sama kaki kiri, anggap semuanya itu alu itu anggap kaki kananmu, kontrol unit itu anggap kaki kirimu, memori unit itu anggaplah ada juga di bagian kaki kanan dan kaki kiri. Itu adalah saling berkaitan deh. Soalnya itu udah bagian komponennya prosesor itu, udah ada di dalam prosesor itu. Nah semisal salah satunya gak ada, ya gak bisa hidup gitu. Sama kayak otak kan ada otak kanan, otak kiri, sama otak belakang. Nah kalau kamu otak belakangnya aja itu hilang gitu, nggak ada, itu kan meninggal gitu, apalagi itu prosesor gitu. Kan misalnya kecepatan akses yang cukup tinggi nih kan ya, misalnya perlahan-lahan nih melambat, itu karena apanya ya Pak? Oh, kalau di laptop itu kan ada kipas. Kamu coba pegang di sebelah kirinya komputer itu ada kipasnya. Itu di sebelah belakang, di bagian belakang itu ada kipasnya itu. Nah ya, keras kan? Iya. Nah itu adalah kipasnya yang di dalam. Kalau di komputer itu besar kipasnya, kerasa kalau dibuat ke badan kipasnya, anginnya. Kalau di laptop ya emang kipasnya kecil, soalnya laptop kan lebih canggih. Nah kalau prosesor itu semakin panas, nah itu sistem kerjanya akan semakin melambat. Makanya di prosesor itu biasanya dikasih odol pasta. Nah pasta itu yang bisa bikin prosesor itu tetap dingin gitu, walaupun dalam pekerjaan dipakai seharian gitu kayak sekarang ini, itu ada pastanya yang bikin tetap dia itu stabil dingin. Kan pakai pasta gigi tuh Kak. Bukan pasta gigi, pastanya itu khusus. Kalau pasta gigi itu buat sikat gigi gitu. Kirain pasta gigi Kak. Bukan, iya.
tidak paham berarti kan ya. Nanti kita kalau pertemuan selanjutnya kita praktek alatnya, kamu langsung pegang, oh prosesor ini kayak ini, oh RAM ini kayak ini, oh ROM ini gitu. Nah ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, misalnya sebuah perangkat yang dibungkus tapi gak ada kipas anginnya gimana? Gimana perangkat? Gini loh Kak, maksudnya Risma nih ya. Maaf saya bantu Risma. Kan dalam satu perangkat nih pasti ada casing kan ya? Casing, ya. Kan di casing itu pasti ditambahkan suatu kipas angin kan ya? Yang disebut fan. Agar suhu di dalam komputer tuh terjaga. Misalnya kalau fan dari perangkat tersebut nih rusak atau nggak ada, itu gimana? Ya meleleh komputernya, kamu panas, kabelnya melepuh, tuh kabelnya melepuh, konslet semua kebakar, itu berdampak ke rumah kamu juga, bukan komputernya yang hancur, rumahnya kebakaran juga, meledak bahkan gitu. Jadi komputer itu emang ya tetap panas deh namanya. Semua yang berbau komputer, walaupun HP ini juga panas juga, cuman panasnya agak berlebihan kalau HP. Jadi masih terkena udara, di suhu udara itu bisa dingin. Kalau komputer itu nggak bisa, karena sistem kerjanya mereka itu dipacu lebih keras daripada di HP gitu. Paham kan? Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa mengenal komponen-komponennya secara langsung, bisa meraba, terus bisa cara pasangnya, prosedurnya gimana. Nah ini berkaitan sama pertemuan sebelumnya, yaitu tentang K3LH, keselamatannya. Kalian harus caranya harus jangan dicolokkan itunya komputernya. Kalau komputernya kamu colokkan, kamu bongkar komputernya, nah itu kesetrum terjadinya. Nah itu bukan keselamatan kerja lagi udah. Itu kan berkaitan sama materi yang sebelumnya tentang K3LH. Nah ya, selanjutnya kesimpulannya ya intinya kalian cukup paham untuk komponen-komponen komputer. Jadi tinggal pertemuan selanjutnya kalian bisa secara langsung mempraktekkan perakitan komputer itu sendiri, karena sekarang hanya pemahaman materinya. Jadi untuk selanjutnya kalian bongkar casingnya itu, terus pasang RAM-nya, pasang prosesornya. Nah di situ kalian bisa praktek benar-benar jadi tukang perakit komputer secara langsung. Kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, tinggal kita ke pertemuan selanjutnya untuk melakukan perakitan komputer itu sendiri. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Tidak ya? Tidak kan? Ya. Berarti tinggal pertemuan selanjutnya kita praktek secara langsung. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan agama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.